Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku semua, mari kita awali pertemuan malam ini dengan saling mendoakan. Tulis salam, doa, atau sekadar kata Rahayu di kolom komentar, supaya energi baik mengalir di antara kita. Karena setiap kata baik adalah doa, dan doa yang ditulis bersama akan menjadi cahaya yang berlipat ganda. Pernahkah jenengan merasa hidup seakan penuh penolakan? Di sini tak diterima, di sana tak dianggap. Seolah keberadaan kita hanya sekadar lewat, seperti bayangan yang tak pernah diperhatikan. Banyak yang tidak tahu, tapi inilah misteri yang sering dialami mereka yang lahir di weton Wage. Kenapa orang Wage sering berada dalam posisi terasing, meski ia ada di tengah banyak orang? Apa sebenarnya rahasia di balik perjalanan batin mereka? Dalam ilmu weton Jawa, Wage dikenal sebagai weton yang membawa energi unik, sabar, tenang, tapi juga sering dianggap berbeda. Banyak orang Wage yang hidupnya terasa berat bukan karena kurang usaha, tapi karena rasa tak dianggap, baik dalam keluarga, pertemanan, atau bahkan dalam pekerjaan. Namun, jangan buru-buru melihatnya sebagai kutukan. Karena di balik rasa tak diterima, itu, Wage sedang diproses menjadi pribadi yang kokoh, penuh kebijaksanaan, dan pada akhirnya justru dibutuhkan banyak orang. Baik, mari kita kupas satu persatu kenapa bisa begitu. 1. Bayangan yang sering diabaikan. Sejak kecil, banyak orang Wage tumbuh dengan pengalaman yang terasa pahit. Ada, tapi tak dianggap. Di keluarga, suara mereka sering tenggelam di antara saudara lain. Saat ingin bicara, kata-katanya seperti hanya melayang di udara, tak sampai ke telinga orang-orang. Di sekolah, mereka bukan yang selalu diingat namanya. Tidak selalu juara, tidak pula yang paling nakal, sehingga keberadaannya sering melebur begitu saja. Begitu pula ketika beranjak dewasa, Wage sering merasa dirinya hanya pengisi ruang, bukan pusat perhatian. Seperti kursi di pojok ruangan yang jarang dipakai, tapi tetap ada. Bukan berarti tidak penting, hanya saja orang lain jarang menyadarinya. Sesepuh Jawa berkata, Wong Wage kui kaya lintang esuk, katon samar nanging dari pratanda yen wengi wis arep sirna. Orang Wage itu seperti bintang fajar, cahayanya tak terang seperti rembulan atau mentari, namun justru menjadi tanda bahwa malam segera berakhir. Artinya, meski Wage sering tampak samar, keberadaannya tetap punya arti. Tetapi sayangnya, karena samar itulah Wage sering dianggap tak penting. Mereka sering merasakan sakit hati karena tak dipanggil namanya, atau merasa ditinggalkan ketika orang lain sibuk dengan dirinya masing-masing. Rasa tidak dianggap, itu bisa menusuk lebih dalam dibanding luka fisik. Karena yang terasa bukan hanya tubuh, melainkan hati. Namun, inilah yang jarang disadari banyak orang. Wage yang sering diabaikan justru sedang ditempa untuk menjadi kuat. Bayangan memang tidak menonjol, tetapi selalu mengikuti cahaya. Begitu pula Wage, mereka mungkin tidak dilihat, tapi tetap setia hadir. Seperti akar pohon yang tidak pernah terlihat di permukaan, Wage diam-diam menjadi penopang. Ketika badai datang, justru akar itulah yang membuat pohon tetap tegak. Demikian pula Wage, meski kerap tak terlihat, keberadaannya sering menjadi penyangga di tengah keluarga, pergaulan, bahkan pekerjaan. Rasa diabaikan juga membuat Wage terbiasa dengan diam. Tapi diam Wage bukan diam kosong. Diamnya adalah diam yang mengamati, mencatat, dan menyerap. Mereka belajar menimbang sebelum bicara, mendengar lebih dulu sebelum menyampaikan pendapat. Itu sebabnya, ketika Wage akhirnya berbicara, kata-katanya sering penuh makna dan terasa dalam. Bayangan memang tidak disorot, tetapi coba bayangkan hidup tanpa bayangan. Tak ada dimensi, tak ada kedalaman. Begitu pula Wage. Meski sering diperlakukan seperti tak ada, justru mereka memberi warna tersendiri pada kehidupan orang-orang di sekitarnya. Maka, jangan pernah menganggap remeh Wage. Sebab Wage yang terkesan tak dianggap itu sebenarnya sedang menyimpan tenaga batin. Mereka seperti bara api di bawah abu, tenang, redup, seolah mati. Namun sekali ditiup angin, ia bisa menyala terang dan menghangatkan siapapun di sekitarnya. Jika diabaikan adalah musim pertama dalam hidup Wage, maka musim berikutnya adalah kesabaran. Karena dari rasa tak dianggap itu, Wage belajar menahan diri, menundukkan hati, dan akhirnya menemukan kekuatan tersembunyi yang tak dimiliki sembarang orang. Mari kita lanjut ke poin kedua.
Rasa tak diterima membentuk kesabaran. 2. Rasa tak diterima membentuk kesabaran. Banyak orang wage mengalami pengalaman batin yang sama, rasa tak diterima. Di rumah, pendapatnya sering kalah oleh suara orang lain. Di lingkungan, keberadaannya kadang disepelekan. Bahkan ketika ia sudah berusaha keras, hasilnya tetap saja tidak membuatnya langsung dipuji atau diakui. Pernahkah jenengan merasakan, ketika sudah berbuat baik pun, seakan kebaikan itu dianggap biasa saja? Itulah wage. Mereka sering menghadapi kenyataan pahit bahwa segala usaha tidak selalu berbuah penghargaan. Dan dari situlah, wage belajar satu hal penting, sabar. Sesepuh Jawa pernah berkata, sabar iku luwih luhur tinimbang gunung. Kesabaran nilainya lebih tinggi daripada gunung. Gunung bisa runtuh bila gempa, tapi sabar yang tertanam dalam hati tidak akan goyah meski badai datang. Karena sering merasa tak diterima, wage tidak terbiasa mendesak atau memaksa. Mereka jarang menuntut agar langsung diakui. Justru dari pengalaman itu, wage belajar menundukkan hati, belajar menunggu dengan tenang. Sabar bagi wage bukan sekadar menahan diri, tetapi menyimpan tenaga hingga saat yang tepat tiba. Ada kisah dari seorang wage di kampung saya. Ia bekerja di sebuah perusahaan, rajin dan tekun, tetapi bertahun-tahun tidak pernah naik jabatan. Orang lain yang baru masuk sudah lebih dulu dipromosikan. Hatinya tentu sakit. Tapi ia tidak marah, tidak pula berhenti bekerja. Ia tetap menjalankan tugas dengan rapi, datang paling pagi, pulang paling akhir. Waktu berjalan, hingga suatu saat perusahaan mengalami krisis. Banyak orang yang dulu dipuji justru mundur, tak tahan tekanan. Dan siapa yang akhirnya dipercaya untuk menyelamatkan keadaan? Dialah si wage yang sabar tadi. Semua orang baru sadar, selama ini ialah yang paling bisa diandalkan. Inilah bukti bahwa kesabaran wage bukan kelemahan, tapi kekuatan tersembunyi. Orang lain mungkin cepat meledak ketika diremehkan, wage memilih diam. Orang lain mudah menyerah ketika tak dianggap, wage memilih bertahan. Kesabaran ini membuat wage seperti air yang menetes pelan, tidak terlihat perkasa, tapi mampu melubangi batu yang paling keras sekalipun. Dalam kejawen, ada pitutur, alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal tercapai. Wage benar-benar hidup dalam pitutur ini. Mereka rela berjalan lambat, asal selamat. Rela menunggu lama, asal hasilnya matang. Rasa tak diterima juga membuat wage belajar nrimo ing pandum, ikhlas menerima bagian hidupnya. Tapi, nrimo, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Wage tetap berjuang, tetap bekerja. Hanya saja mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain. Mereka tahu, pengakuan sejati datang dari Sang Pencipta, bukan dari manusia. Dan karena sabar inilah, wage sering menjadi orang yang tahan banting. Mereka bisa jatuh berkali-kali, tapi tetap bangkit. Mereka bisa diremehkan, tapi tidak hancur. Lambat laun, justru kesabaran itu yang membuat mereka menonjol. Seperti benih yang ditanam dalam tanah. Awalnya tidak ada yang melihat. Ia terkubur gelap, sunyi, sepi. Tapi ia tetap bertahan, tetap tumbuh pelan. Sampai akhirnya ia menembus tanah, menjulang, dan menjadi pohon besar tempat orang lain berteduh. Itulah wage, yang dulu tak diterima, akhirnya justru menjadi tempat diterimanya banyak orang. Dari kesabaran yang panjang itu, wage kemudian dipertemukan dengan keterasingan. Sebuah keadaan di mana ia sering merasa sendirian, meski berada di tengah keramaian. Dan keterasingan inilah yang justru membuka pintu kebijaksanaan. Mari kita lanjut ke poin ketiga. Mengalami keterasingan, mendapat kebijaksanaan. 3. Mengalami keterasingan, mendapat kebijaksanaan. Ada satu fase dalam hidup orang wage yang hampir selalu datang, rasa keterasingan. Bukan keterasingan karena benar-benar sendirian, melainkan rasa sepi meski berada di tengah keramaian. Mereka bisa duduk di meja makan bersama keluarga, tapi hatinya seperti tak tersentuh percakapan. Bisa ikut tertawa bersama teman, tapi ada bagian dari dirinya yang tetap hening, seolah tak sepenuhnya berada di sana. Rasa ini membuat banyak wage merasa hidupnya seperti di luar lingkaran. Di sini tak diterima, di sana tak dianggap. Lalu, di mana tempat untuk dirinya? Pertanyaan ini sering menggema di dalam batin mereka. Namun, justru dari keterasingan inilah wage mendapat guru terbaik, sepi. Sesepuh Jawa berpesan,
Sapa sing ngerti sepi, bakal ngerti suarane Gusti. Siapa yang mengerti sunyi, akan mendengar suara Tuhan. Orang wage yang akrab dengan rasa terasing mulai terbiasa berdialog dengan dirinya sendiri. Mereka belajar memahami isi hatinya, mengurai kecewa, merangkul luka, bahkan mendengar bisikan halus yang sering luput dari orang lain. Dalam keheningan itu, wage mulai menemukan kebijaksanaan, bahwa hidup tidak selalu tentang diterima orang lain, melainkan tentang menerima diri sendiri. Bayangkan seekor burung gagak yang terbang sendirian, melintas di atas hutan lebat. Ia tak punya kawanan, suaranya serak, dan warnanya tak seindah merpati atau beo. Namun karena sendirian itulah, ia bisa terbang jauh, mengamati dunia dari ketinggian yang tidak dicapai burung lain. Begitulah wage. Dari keterasingan, ia justru melihat kehidupan lebih luas. Ada kisah tentang seorang wage yang sejak muda tidak pernah dianggap dalam keluarganya. Ia sering dilewati ketika pembagian warisan, bahkan suaranya jarang didengar ketika ada musyawarah keluarga. Awalnya ia terluka, tapi akhirnya ia berhenti berharap dari mereka. Ia memilih berjalan sendiri, merantau, dan bekerja apa adanya. Tahun-tahun berjalan. Dari hasil keringatnya, ia membangun usaha, menikah, dan membesarkan anak-anak dengan penuh kasih. Hingga pada akhirnya, keluarga yang dulu mengabaikan justru datang kepadanya, meminta pertolongan. Ia hanya tersenyum, tanpa dendam, karena keterasingan itu sudah lebih dulu membentuknya menjadi bijak. Keterasingan bagi wage sebenarnya adalah proses tirakat batin. Seperti seorang pertapa yang memilih masuk gua bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk mengenal dirinya lebih dalam. Wage dilatih untuk kuat meski sendirian, tenang meski tak ada yang menghibur, dan ikhlas meski tak ada yang memuji. Dari situlah lahir kekuatan batin yang sulit ditandingi. Orang wage juga belajar membedakan antara kesendirian yang menyakitkan dan kesendirian yang menumbuhkan. Yang pertama adalah sepi yang kosong, yang membuat hati rapuh. Yang kedua adalah sepi yang berisi, yang menghadirkan cahaya dalam dada. Wage akhirnya memilih yang kedua. Ia menjadikan sunyi sebagai sahabat, bukan musuh. Hidup mengajarkan wage bahwa diterima semua orang bukanlah tujuan utama. Karena sejatinya, orang yang paling perlu menerima adalah dirinya sendiri. Dan ketika wage sudah berdamai dengan dirinya, tidak ada lagi penolakan yang benar-benar menyakitkan. Ia sudah menemukan pusatnya, atau dalam istilah kejawen disebut pancer, titik tenang di dalam jiwa. Setelah wage mengenal keterasingan dan menemukan kebijaksanaan, ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Meski sering tak dianggap, bukan berarti ia tak bernilai. Justru dari sanalah lahir kekuatan besar. Mari kita masuk ke poin keempat. Tak dianggap bukan berarti tak bernilai. 4. Tak dianggap bukan berarti tak bernilai. Bagi banyak orang wage, pengalaman hidup yang paling sering mereka rasakan adalah tidak dianggap. Pendapatnya jarang didengar, kehadirannya sering terlewat, bahkan prestasi yang ia buat kadang diambil alih orang lain. Rasanya pahit, seakan-akan dunia mengabaikan jerih payahnya. Namun di balik pahit itu, sesungguhnya tersimpan sebuah kebenaran besar. Nilai sejati tidak selalu tampak di mata manusia. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Sing temen tinemu." Siapa yang sungguh-sungguh, pada akhirnya akan ditemukan. Wage adalah perwujudan dari pitutur itu. Nilai mereka sering tersembunyi, tidak mencolok, tapi justru itulah yang membuatnya tahan lama. Sama seperti bambu, dari luar tampak kosong, tidak sekeras kayu jati, tidak seindah kayu cendana. Namun bambu bisa tumbuh tinggi, lentur menahan angin, bahkan seluruh bagiannya bermanfaat. Daunnya untuk atap, batangnya untuk rumah, rebungnya untuk makanan. Begitulah wage. Meski tak dianggap, ia justru menyimpan banyak manfaat. Pernah ada seorang wage yang bekerja di pabrik. Ia bukan karyawan yang suka menonjolkan diri. Saat teman-temannya sibuk mencari perhatian atasan, ia hanya fokus bekerja. Ia jarang dipuji, bahkan sering luput dari bonus. Tapi ia tetap tekun. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu ketika pabrik itu terkena masalah besar. Banyak yang mundur, tapi justru si wage ini tetap bertahan, menyelesaikan pekerjaan dengan teliti. Akhirnya, dialah yang diangkat menjadi supervisor karena ketekunan dan kesetiaannya. Nilai sejatinya baru terlihat ketika badai datang. Inilah pelajaran hidup wage. Nilai tidak selalu datang dari sorotan, melainkan dari keteguhan hati. Wage bisa diam,
Tapi diamnya bukan hampa. Ia diam karena sedang bekerja. Ia sabar bukan karena lemah, tetapi karena tahu bahwa hasil sejati tidak lahir dari terburu-buru. Kejawen mengajarkan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, jangan sibuk mengejar pamrih, tapi sibuklah dalam berkarya. Wage yang tak dianggap justru diam-diam menjalankan pitutur ini. Meski tidak selalu dihargai, ia tetap bekerja. Meski jarang dipuji, ia tetap menolong. Dan dari situ, tanpa disadari, ia menanam nilai yang akan dipetik di kemudian hari. Tak dianggap juga membuat Wage belajar rendah hati. Orang lain mungkin sibuk membuktikan dirinya, Wage lebih memilih membiarkan waktu yang bicara. Ia tahu bahwa kejujuran, kerja keras, dan kesabaran tidak bisa dipalsukan. Nilainya akan muncul sendiri, meski terlambat. Seperti emas yang terkubur dalam tanah. Orang mungkin mengira itu hanya tanah biasa. Tapi ketika digali, kilau emas itu akhirnya terlihat, dan semua orang mengakui nilainya. Begitulah Wage. Ia mungkin tidak dianggap di awal, tapi pada akhirnya keberadaannya tak bisa dipungkiri. Dan ketika nilai itu akhirnya muncul, Wage bukan hanya diakui, tapi juga dijadikan tempat bersandar. Dari yang dulu tak dianggap, kini justru dicari untuk dimintai pertolongan. Mari kita lanjut ke poin terakhir. Akhirnya jadi tempat bersandar. 5. Akhirnya jadi tempat bersandar. Hidup orang Wage memang sering dimulai dengan penolakan, disepelekan, bahkan tidak dianggap. Namun uniknya, justru orang-orang Wage inilah yang pada akhirnya menjadi sandaran bagi banyak orang. Seperti batang pohon kelapa yang tumbuh tegak sendirian di tepi pantai. Awalnya tampak sepi, tapi siapapun yang datang butuh berteduh, pasti mencari naungan di bawahnya. Mengapa Wage akhirnya menjadi tempat bersandar? Karena perjalanan panjang hidupnya sudah menempanya. Ia sudah kenyang dengan sakit hati, sudah sering merasa ditinggalkan, sudah akrab dengan sepi. Maka, ketika orang lain datang dengan keluh kesah, Wage tak buru-buru menghakimi. Ia mendengar dengan tenang, karena ia tahu rasanya ingin didengar tapi tak pernah dianggap. Sesepuh pernah berkata, Wong kang tau nandang lara, luih becik marasake lara lia. Orang yang pernah merasakan sakit, akan lebih baik dalam menyembuhkan sakit orang lain. Begitulah Wage. Karena ia pernah merasa tak diterima, ia tidak tega menolak orang lain. Karena ia pernah diabaikan, ia berusaha tidak mengabaikan orang lain. Karena ia pernah ditinggalkan, ia justru menjadi tempat pulang bagi banyak jiwa yang tersesat. Ada kisah nyata dari seorang Wage yang sejak kecil hidup sederhana. Ia bukan siapa-siapa, bahkan keluarganya tidak terlalu peduli pada dirinya. Tapi setelah dewasa, ia bekerja keras, membangun usaha, dan akhirnya hidup mapan. Uniknya, orang-orang yang dulu tidak peduli kini justru bergantung padanya. Saudara-saudara datang meminta pertolongan, tetangga meminta bantuan, bahkan teman-teman lama kembali mendekat. Ia tidak menolak mereka. Dengan senyum, ia menolong sebisanya. Meski jauh di dalam hati ia tahu bahwa dulu dirinya tidak dianggap. Inilah Wage, yang pernah menjadi asing, akhirnya menjadi tempat kembali. Menjadi tempat bersandar bukan berarti Wage selalu punya segalanya. Bukan berarti ia kaya raya atau serba lebih. Tapi Wage punya sesuatu yang langka, keteduhan hati. Kehadirannya membawa rasa tenang. Kata-katanya sederhana, tapi menyejukkan. Sikapnya biasa, tapi bikin nyaman. Orang lain merasa aman ketika berada di dekatnya. Wage itu ibarat sumur tua di tengah desa. Airnya tidak pernah deras, tapi selalu ada. Orang bisa datang kapan saja, membawa wadah kosong, dan pulang dengan isi. Wage juga begitu. Ia selalu punya cara untuk memberi, meski sedikit. Dan anehnya, justru dari memberi itu Wage merasa lebih lapang. Inilah keindahan jalan hidup Wage. Dari yang dulu diremehkan, ia akhirnya jadi andalan. Dari yang dulu ditolak, kini jadi tempat diterima. Dari yang dulu tidak dianggap, kini justru dianggap penting. Semua itu terjadi karena Wage tidak pernah berhenti sabar, tidak pernah berhenti ikhlas, dan tidak pernah berhenti percaya bahwa waktu akan menyingkap kebenaran. Maka, setelah kita melihat 5 perjalanan hidup Wage, dari diabaikan, belajar sabar, menjalani keterasingan, menemukan nilai, hingga akhirnya jadi tempat bersandar, kini saatnya kita tarik benang merah. Apa sebenarnya makna dari semua ini? Mari kita rangkum bersama dalam kesimpulan dan penutup.
Sahabatku semua, setelah kita berjalan bersama menelusuri 5 jalan hidup Wage, kita bisa melihat jelas satu hal, Wage memang tidak diberi jalan mudah. Mereka sering tidak diterima, tidak dianggap, bahkan hidup seakan-akan melupakan mereka. Namun di balik perjalanan yang berat itu, ada rahasia besar. Alam semesta sedang menempa Wage untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Wage diajari sejak awal bagaimana rasanya diabaikan. Dari sana mereka belajar sabar. Wage dipertemukan dengan sepi. Dari sana mereka belajar mendengar suara batin. Wage sering tak dianggap, tapi akhirnya terbukti bernilai. Wage pernah ditolak, tapi pada akhirnya justru jadi tempat bersandar. Hidup orang Wage adalah gambaran nyata pepatah Jawa. Sing sapa nandur, bakal ngunduh. Sing sapa sabar, bakal mujur. Siapa yang menanam, pasti menuai. Siapa yang sabar, pasti beruntung. Maka jangan pernah berkecil hati bila panjenengan lahir di Wage. Karena meski jalan ini berliku, ujungnya selalu penuh cahaya. Wage bukan sekadar hidup untuk dirinya, tapi hidupnya justru menjadi cahaya dan keteduhan bagi orang lain. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan pitutur Jawa yang dalam maknanya. Urip iku ora kudu padang kaya srengenge, sing penting yeso madhangi wong lia meski mung kaya lintang cilik. Hidup itu tidak harus terang benderang seperti matahari, yang penting bisa memberi cahaya bagi orang lain, meski hanya seperti bintang kecil. Sahabatku, Wage mungkin tidak selalu menonjol, tapi Wage punya jalan hidup yang indah, dari ditolak menjadi diterima, dari diabaikan menjadi disandari, dari hening menjadi sumber keteduhan. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan batin kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah panjenengan lahir di Wage? Apakah panjenengan juga pernah merasa di sini tak diterima, di sana tak dianggap? Ceritakan pengalaman jenengan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang lain. Klik tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari pitutur Jawa ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.